desainnya kira-kira seperti yang ada di bawah saat ini. Ya, jadi ada konveyor ke arah laut, kemudian bisa mengisi dua sisi. Karena itulah fasilitas CPP yang paling pas untuk di daerah sini. Jadi kita tidak mungkin membangun suatu jetty yang sifatnya tidak tahan banting atau desain secara serampangan. Jadi mesti didesain dengan benar. Adapun investasi yang diperlukan untuk jalan crusher dan port tadi membutuhkan biaya dalam perkiraan kasar kami saja sekitar 3 triliun gitu. Jadi sekitar 200 juta US dollar, dan itu memang nilai yang banyak. Makanya dan itu tidak akan mungkin dilakukan segera tanpa misalkan kita bergerak dulu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah kayak penggerak mula, sambil kita mengembangkan taman, sambil kita mengembangkan jalan. Kami juga fokus di beberapa lahan, kemudian pengurusan perizinan, kemudian melakukan desain rancang daripada fasilitas tersebut. Karena desainnya cukup serius gitu. Progres kami saat ini, kami baru menyambungkan IPE ke wilayah PLTU sepanjang sekitar 13 kilo, yang mana 4 kilonya sudah berupa jalan permanen, kemudian 8 kilonya berupa jalan yang masih memakai jalan desa atau jalan desa Bulo, desa PCU dan desa UPD. Tadinya jalan tersebut adalah jalan setapak yang sangat sulit untuk dilewati oleh kendaraan. Akan tetapi saat ini 8 kilo jalan yang melewati desa Bulo, kemudian desa UPD dan desa PCU tersebut sudah layak untuk bisa dilewati oleh truk besar. Bisa. Ini gambaran daripada kegiatan-kegiatan kami. Jadi kalau di tambang, kalau Pak Yani dan Pak Hani fokus di kegiatan di tambang, kami mulai dari dari mulai penyediaan crusher, kemudian menyediakan perizinan jalan. Dispensasi yang diberikan saat ini yang masih aktif adalah atas nama PSU. Kemudian kami juga yang mengarrange proses hauling dan transportasi dari IJB dan IPE sampai proses penerimaan di PLTU. Ini sedikit gambaran kegiatan daripada PSU baik di ROM maupun di jalan, kemudian di daerah PLTU. Semua truk yang keluar dari tambang AJB dan IPE itu ditutup supaya tidak ada ceceran batubara. Balik lagi. Jalan langsung dari IPE ke PLTU yang kami sebut sebagai jalan Tenggo itu sudah pernah kami trialkan dengan memakai truk berat 30 ton. Alhamdulillah itu bisa dilakukan. Kemudian jalannya sepanjang 8 kilo tersebut bisa dilihat saat ini sudah bisa membantu mobilitas daripada masyarakat yang tadinya terkendala dengan membawa keluar produk-produk pertanian mereka. Saat ini jalan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk ada pengaspalan sepanjang 500 meter di ujung desa PCU.
kami tidak ingin kalau kegiatan kami nanti yang melewati pemukiman jalannya masih berupa tanah, maka kami sudah mengaspal sebanyak 500 kilo di ujung desa kecil. 500 meter, ya. Sorry, maaf, 500 meter. Ya, ini dokumentasinya ya. Lanjut, Mas. Jadi konstruksi jalan permanen dengan ruas Buloh dan Desa Penaga Cutujong ini saat ini masih berlangsung proses perluasan lahan. Ya, proyeksi dari tenaga kerja yang akan bisa terserap kalau dengan volume 100 juta ton itu nanti dari kegiatan hauling saja itu minimum 250 orang. Kemudian kegiatan port processing sekitar 100 orang, support sekitar 50 orang. Itu minimum, Pak. Untuk tahap yang sudah berlangsung ini kami sudah melakukan investasi sebesar 22 M, sehingga jalan tersebut sudah bisa kita nikmati saat ini. Hanya tinggal menunggu dispensasi untuk supaya bisa dilewati. Lanjut. Oh, ini gambaran jalan yang tadi kami aspal sepanjang 500 meter. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ini kondisi jalan dari Desa Buloh, Desa PCU, dan Desa UPD sebelum kami upgrade. Kemudian ini yang kondisi per hari ini, Pak, di STA 6.000, di STA 5.000, dan di STA 4.000. Jadi sudah minimum 12 meter dan sudah all weather. Lanjut. Kami juga melakukan pelebaran di daerah Stein. Jalan yang kami timbul itu adalah di lahan yang tidak beraspal di sebelahnya. Jadi nanti truk bermuatan akan melewati jalan terkerasan. Lanjut. Lanjut terus. Ini proses trial yang dilakukan akhir tahun lalu. Lanjut. Lanjut, Mas. Kesimpulannya, kami ingin mendapatkan kemudahan perizinan untuk beroperasi di Aceh Barat. Kemudian kita juga ingin berpartisipasi sebagai perusahaan yang ikut mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dan kami menargetkan produksi kita akan ramp up menuju ke 10 juta dalam 5 tahun ke depan. Dan untuk bisa menuju ke sana, kita butuh sekitar 3 tahun untuk membangun jalan dan fasilitas crusher serta port. Sementara waktu yang menjadi andalan kita adalah memakai jalan yang mendapat dispensasi dari pemerintah. Akhirnya kan nanti yang akan menjadi cita-cita kita bersama adalah supaya penambangan dari IPE dan AJD ini menjadi optimal, adalah adanya kesempatan daripada kita untuk melakukan ekspor melalui port milik sendiri, yang mana saat ini kita belum punya. Mungkin sebagai tambahan daripada yang panjang lebar sudah diterangkan oleh Pak Yani, mungkin saya tidak perlu lagi membahas multiplier effect daripada kegiatan kita ini terhadap tenaga kerja, kemudian kepada pengembangan pengusaha lokal, kemudian juga untuk pendapatan daerah. Insya Allah bahwa kalau semua rencana kita ini disupport oleh bapak-bapak yang ada di eksekutif maupun legislatif, kami yakin kita bisa bersinergi membangun daerah ini. Dan kita
berada di sini ini bukan orang yang istilahnya hit and run. Kita berdarah-darah di awal dengan visi bahwa kita suatu saat akan berhasil membuat daerah ini lebih maju dibandingkan seperti sekarang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin Pak David menambahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Barat, Ibu Ketua DPRK, Wakilnya Ketua Pansus DPRK, Wakil Ketua DPRK, Komisi Kadis Perhubungan, Bapak Kadis Trans, Kepala DPM PTSP, Kadis DPRK, Kadis Terpanggil dan Kadis mungkin dari AJB tidak terlalu banyak yang ditambahkan dari Pak, karena tadi sudah Pak Gani sampaikan lebih mendalam. Karena secara konsep kita sama, secara cadangan juga kurang lebih kita sama, dan secara planning juga kita tentunya pengen juga menjadi produksi seperti MIPA yang sekarang beroperasi. Harapan kami dengan adanya pertemuan ini, insya Allah mudah-mudahan apa yang kami rencanakan bisa sesuai dengan apa yang sudah perusahaan maupun pemerintah jalankan. Mudah-mudahan ini bisa titik awal pergerakan kita menuju ke kondisi yang lebih baik. Jadi saya kali lagi mungkin sudah disampaikan tadi dari PSO, dari IPE, Pak Yani, dan kami juga meminta mohon untuk bantuan dan dukungannya dari pemerintah daerah Aceh Barat. Mungkin dari saya itu aja Pak. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak David Tanjung. Selanjutnya kami persilakan tanggapan pertama dari DPRK Aceh Barat, baik dari unsur pimpinan, dari komisi ataupun dari tim pansus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi yang kami hormati, Bapak Bupati Aceh Barat, dan juga yang hormati Ketua DPRK dan pimpinan DPRK Aceh Barat, dan juga yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Barat, dan juga yang kami hormati Ketua Kapolda beserta dengan Dinas Perhubungan dan juga dari PUPR, perizinan, dan juga yang kami hormati bapak-bapak dari PT IDB, yaitu Pak David, ya, Pak juga Pak Yani dari PE, beserta dengan para